Episode 99, Ikatan Batin. Sialan lo jalan, teriak Shirley sambil mengangkat tangannya hendak menampar Fajira. Ibu hamil itu langsung mengangkat tangan berharap bisa menangkis tangan jahanam itu mendarah di pipinya. Beruntung Irfan datang lebih cepat dan memegang tangan Shirley dengan sangat kencang sehingga membuat empunya meringis kesakitan. Saat sakit, ringis Shirley ketika merasakan cengkeraman tangan itu semakin kuat. "Mas," pekiknya ketika melihat siapa yang tengah memegang tangannya. "Mas sakit?" Ringisnya kembali. Irfan segera mengempaskan tangan itu dengan kasar dan membuat Shirley hampir saja terjatuh. Beruntung ia masih berpegangan pada meja yang ada di sana. "Kau," tunjuk Irfan di depan wajah Shirley menggunakan tangan kirinya. "Apa kau tidak mengerti bahasa manusia, ha?" bentak Irfan dengan sadis. "Mas," lirik Shirley pucat pasi karena takut melihat ekspresi wajah Irfan yang sudah sangat merah karena amarah yang memuncak ingin segera dilampiaskan. "Berhenti memanggil saya dengan sebutan itu. Mulut kau tidak pantas memanggil saya seperti itu," sarkas Irfan. "Mas sudah," lirik Fajira menarik tangan Irfan yang hendak berjalan mendekat ke arah Shirley. "Sayang, kamu gak apa-apa kan?" tanya Irfan ketika menyadari Fajira masih berdiri di belakangnya. Irfan meneliti bagian tubuh Fajira berharap tidak ada sedikit pun luka atau goresan terlihat pada tubuh indah istrinya. "Basah? Apa kamu disiram oleh dia?" Sorot mata yang tengah diselimuti amarah itu berusaha dikendalikan oleh Irfan agar tidak menatap istrinya dengan tajam. Ia segera membuka jaket yang sedang digunakan dan memakaikannya kepada Fajira. Perlakuan Irfan terhadap istrinya membuat seisi restoran mendadak iri. Bagaimana tidak? Baru saja ia membentak seseorang namun masih bisa berperilaku lembut kepada istrinya. Mereka semakin berteriak gemas ketika melihat Irfan mengecup kening dan perut Fajira satu persatu. "Kamu duduk dulu ya sayang." "Mas, kita pulang saja ya, jangan menambah keributan lagi. Kasihan yang punya restoran." "Aku nggak apa-apa. Aku harus memberikan dia pelajaran sayang." "Nggak mas, jangan nama baik kamu, bukankah kita memiliki cara yang paling baik untuk membalasnya?" Fajira menatap Irfan dengan penuh harap. "Kamu benar sayang, Pak Sakti kemana?" tanya Irfan. "Tadi keluar mas, aku minta tolong untuk mengambil barang di dalam mobil." Irfan segera menelpon beberapa orang bawahannya untuk mengurus kekacauan ini. Beruntung mereka sedang berada dekat dengan lokasi restoran. Dalam waktu 5 menit mereka tiba dan segera membereskan apa yang telah terjadi. "Ya sudah, yuk kita pulang sayang," ucap Irfan menggandeng tangan Fajira melewati perempuan yang masih ketakutan itu. "Nantikan kehancuran kau malam ini," ucap Irfan sarkas kepada Shirley. "Anda perempuan yang terhormat, Nona Shirley, masih banyak laki-laki di luar sana yang menginginkan Anda. Jika Anda hanya mengincar harta suamiku, sungguh dia tidak memiliki sepersen pun, karena semua harta yang dia miliki sudah dialihkan atas namaku dan anak-anak kami. Jikapun Anda mengincar sedikit saja kasih sayang dari suamiku, sebesar biji bayam pun akan saya haramkan," ucap Fajira tegas namun dengan tenang. Semua orang tertegun mendengarkan ucapan Fajira. Irfan memang meminta istrinya agar mengatakan jika ia tidak memiliki harta sepersen pun kepada perempuan gatal yang mendekatinya. Irfan segera menggendong Fajira karena ia sangat terlihat pucat. Sambil menggendong bidadarinya, Irfan melangkahkan menuju pintu keluar. Tak lupa ia mengatakan kepada salah satu orang bawahannya untuk membayar tagihan mereka tadi. "Kita ke rumah sakit, Pak," ucap Irfan di dalam mobil. "Baik, Tuan." "Mas, kita pulang saja, aku mau istirahat," lirik Fajira. "Tidak, sebelum kita ke rumah sakit," tegas Irfan tidak ingin dibantah. Ia sangat geram dengan apa yang terjadi menimpa istrinya. Ia merasa tidak berguna karena selalu membuat anak dan istrinya berada dalam bahaya. "Maafin aku sayang," lirik Irfan sambil memeluk Fajira dan mengecupnya lembut. "Bukan salah kamu sayang, kita juga nggak tahu ke depannya akan bagaimana. Jangan menyalahkan diri kamu sendiri, selama kita masih saling percaya dan saling mempertahankan, aku yakin semuanya akan baik-baik saja." Perlahan Fajira terlelap di dalam pelukan Irfan. Perempuan cantik itu berusaha agar tidak terlihat lemah, padahal dirinya sangatlah rapuh dan merasa tidak pantas berada di samping Irfan karena status sosial. Namun demi anak-anaknya ia harus berusaha agar bisa sekuat baja dan setegar karang menghadapi ujian dan cobaan di dalam rumah tangganya. Irfan hanya terdiam mendengarkan perkataan Fajira.
Ia masih memikirkan apa kemungkinan terburuk apabila membatalkan kerjasama dengan perempuan jahanam itu. Jangan sampai keputusannya berakibat fatal untuk anak dan istrinya kelak. Dret, dret. Ponsel Fajira berdering dan memecah konsentrasi Irfan yang tengah berpikir. Sayang, ponsel kamu berbunyi, ucap Irfan. Sepertinya Nyonya sedang tidur, Tuan, ucap Pak Sakti yang melihat dari spion depan. Iyakah? Irfan segera mengambil ponsel itu dan melihat siapa yang tengah menelpon istrinya. Halo sayang, ucap Irfan mengangkat panggilan dari Fajri. Halo ayah, bunda mana ya? Tanya Fajri dengan nada khawatir. Kenapa sayang? Bunda lagi tidur nak. Apa bunda baik-baik saja ayah? Perasaan Aji gak enak dari tadi. Jantung Aji juga berdetak kencang. Diri Fajri menahan tangisnya. Dek, bunda gak apa-apa sayang. Ini ayah mau pulang lagi ya. Nanti ayah jemput ya sayang. Iya ayah, tapi bunda beneran gak apa-apa kan? Ayah juga baik-baik saja. Ayah sama bunda baik nak. Abah jangan khawatir ya sayang. Bunda baik-baik saja. Syukurlah Aji sangat khawatir dari tadi ayah. Ya sudah, lanjut lagi belajarnya nak. Iya ayah, dadah sayang. Tut, Irfan termagu setelah mendapatkan panggilan dari Fajri. Begitu kuat ikatan batin Fajri dan Fajira, lalu bagaimana denganku? Apa mereka juga akan merasakan getaran yang sama jika aku dalam bahaya? Perlahan mobil tiba di halaman rumah sakit. Irfan segera menggendong Fajira menuju ke salah satu bilik di dalam UGD, rumah sakit ibu dan anak. Fajira segera mendapatkan pertolongan pertama melihat bagaimana keadaan anak di dalam perutnya. Setelah beberapa lama menunggu dokter yang memeriksa Fajira keluar. Bagaimana keadaan istri saya, dokter? Ibu Fajira baik-baik saja, Pak. Apa beberapa hari ini Ibu Fajira mengalami shock atau sesuatu? Iya, dokter. Apa itu berpengaruh? Tidak. Apa istri Bapak mengkonsumsi obat penguat kandungannya? Iya, dokter. Iya, karena obat itu kandungan Ibu Fajira baik-baik saja dan sudah bisa dibawa pulang. Kalau begitu saya permisi terlebih dahulu. Iya dokter, terima kasih. Irfan bernapas lega karena mendengar kabar jika anak dan istrinya baik-baik saja. Ia segera menemui Fajira yang masih terlelap di atas berangkar itu. Sehat-sehat sayang, sampai kita bertemu. Kamu yang kuat ya nak. Bantu bunda agar dede juga bisa kuat. Irfan mengelus pelut Fajira lembut. Ia segera merubah sakunya dan mendial nomor Rai di sana. Halo Rai, batalkan kerjasama kita dengan perusahaan PT Magasindo besok sudah harus siap. Nanti yang pemakaiannya akan saya kirim. Ucap Irfan tegas namun masih pelan gara-gara tidak ingin membangunkan Fajira.